Nasib anak RT Abdul Pasren terpojok usai ngaku tak kenal terpidana kasus Vina, teman dekat, bohong. Nggak apa mas, cerita aja mas, versinya mas Kak. Betul, bersama-sama dengan mereka waktu itu. Atau nggak melihat mereka lah, waktu itu di warung Bu Nining, di depan Gang Bakti 3. Ya pasti Bu Nining saya melihat. Bu Nining melihat, oke. Dan melihat mereka juga, oke. Dan waktu itu bersama-sama Mas Kavi juga ya? Iya. Oke. Dan kami dengar informasi ada warga yang terganggu karena main-main gitaran, nyanyi-nyanyi, sehingga pada akhirnya geser. Yang kami dengar ke kediaman Pak Pasren, ya. Ke kontrakannya Pak Pasren, gitu. Betul nggak Mas Kavi? Ya. Enggak. Iya. Jadi waktu itu malam itu Mas Kavi memisahkan diri dari mereka sejak kapan? Sejak jam 9 saya langsung pulang. Langsung pulang? Iya. Oke. Mereka masih nongkrong di situ? Tidak tahu. Nggak tahu kemana? Iya. Pamit nggak waktu itu Mas? Langsung keloyong aja, langsung tanpa permisi. Tanpa permisi? Iya. Pamitnya ke siapa waktu itu Mas? Tidak ada pamit. Mereka kenal dekat ya mas dari dulu? Kenal dekat, kenal dekat, emang kenal dekat. Apalagi Kavi sama Hadi itu yang kenal dekat. Yang paling dekat Kavi sama CS lah berarti gitu. Iya, CS itu. Ya, sangat prihatin. Pasti sangat prihatin Kavi kayak gini. Makanya nggak nyangka aja sampai berbuat kayak gini. Sampai bohongnya kayak gini mah ya nggak percaya sih. Kasihan. Ya gimana ya? Ini 6 terpidana tuh nggak macem-macem lah kata saya mah. Dia orang baik, dia cuma kuli bangunan. Sekali. Karena latar belakang mereka saya tahu Bu. Kondisi ekonominya pun mohon maaf dalam tanda kutip menengah ke bawah. Bagaimana dia bisa beli motor? Saya tahu ada yang nggak punya motor, ada. Bahkan kalau jajan pun ya mohon maaf Bu, itu uangnya receh Bu. Mohon maaf, kasihan Bu. Kalau sampai bahasa membunuh, memerkosa, Masya Allah saya nangis saat itu Bu. Nggak percaya sama sekali. Apalagi lihat Dirman itu taat banget anaknya. Masa sekejam itu Dirman Bu? Saya nggak yakin. Sampai saat ini pun saya nggak yakin. Kalau terkait dengan Pak Pasren dengan Kavi, itu kan kami sudah laporkan. Ya, biarlah berproses ya. Menurut klien kami malam itu mereka ada tidur di rumah kontrakannya Pak RT. Pak RT itu ada di sebelahnya. Jadi tidur mereka itu bareng dengan Kavi, itu yang kami uji. Kita mencari kebenaran, ya, bukan mencari kambing hitam, kambing putih, kambing kuning, enggak gitu ya. Kita kalau memang terpidana ini tidak salah, kepentingan kami hanya itu, bebaskan nanti lewat upaya PK. Nasib Muhammad Kavi, anak RT Abdul Pasren, semakin terpojok usai mengaku tak mengenal 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon. Pengakuan Kavi langsung dibantah Irfan Setiawan, teman dekatnya yang juga mengenal para terpidana. Ya, terkait Kavi yang disebut tidak kenal dekat dengan 6 terpidana kasus Vina Cirebon, si Kavi itu bohong. Pernyataan itu sangat bertolak belakang. Padahal Kavi sama terpidana, teman dari kecil sampai tahun 2016 itu, ujar Irfan, dikutip dari Tribun Cirebon. Irfan lantas menunjukkan sejumlah foto yang menjadi bukti kedekatannya, Kavi, dan para terpidana. Waktu tahun 2013 bahkan kita bikin baju bareng, Bob Marley, foto-fotonya juga masih ada. Kita pernah jalan-jalan bareng, karena memang teman dari kecil, ucap Irfan. Mereka jalan bareng, terutama Minggu. Pasti jalan bareng dengan Kavi dan 6 terpidana, ucapnya. Dalam foto tersebut, terlihat jelas Kavi bersama Hadi, Jaya, Eko, serta Irfan. Sisanya teman-teman lain, seperti Reza, Akbar, dan Anto, jelas dia. Irfan mengaku sangat sedih dan prihatin dengan kesaksian bohong yang diberikan Kavi. Ya, saya lihatnya si Kavi memberi kesaksian bohong kayak gitu sedih dan sangat prihatin. Makanya nggak nyangka saja Kavi kayak gitu, sampai bohong. Nggak percaya sih, katanya. Selain itu, Irfan juga merasa sedih dengan kondisi ke-6 temannya yang kini divonis seumur hidup. Apalagi, ia mengenal betul perilaku temannya tersebut. Saya kasihan sama 6 terpidana, karena gimana ya, mereka itu enggak macam-macam lah, orang baik, semuanya kuli bangunan. Saya pernah diajak nguli waktu sekolah, pernah diajak. Kalau mereka dituduh jadi pelaku pembunuhan, saya sangat tidak percaya, soalnya saya tahu mereka dari dulu berenam tuh gimana, ujarnya. Kemunculan Irfan yang menyangkal pernyataan Kavi,
anak RT Abdul Pasren, membuktikan bahwa ada yang saling bertolak belakang soal fakta di antara mereka. Apalagi Kaffi baru-baru ini muncul di program satu televisi nasional. Saat itu dia menyebut tidak pernah nongkrong dengan terpidana kasus Vina Cirebon. Kegiatan nongkrong yang dilakukan di warung Nining saat itu, disebutkan Kaffi merupakan pertama kalinya. Diketahui, Abdul Pasren dan Kaffi akhirnya muncul dan berbicara di acara Abti yang tayang di iNews TV pada Senin, 15 Juli 2024. Didampingi kuasa hukumnya Brigjen Purnawirawan Siswandi, Pasren dan Kaffi seolah cuci tangan di kasus ini. Abdul Pasren membantah semua tuduhan bahwa Jaya, Eko, Supriyanto, Eka Sandi, dan Hadi, terpidana kasus Vina Cirebon menginap di rumah kosong miliknya di malam pembunuhan 2 sejoli itu. Abdul Pasren yang mengenakan kemeja merah muda pun masih tetap kekeh pada kesaksiannya di tahun 2016.